di Dubai. Jadi ya kota terkaya di dunia. Kita akan melihat Burj Dubai, Burj Khalifa itu sebagai bangunan tertinggi. Kita akan lihat mobil Lamborghini berseliweran di jalan, orang sawer-sawer uang di jalan. Memang mobil-mobil dari emas pun, sultan-sultan semua banyak di Dubai. Dan ini memang sebenarnya tanda kiamat sebenarnya. Mana Rasulullah bersabda, kamu akan lihat arin, orang yang bertelanjang dada, bertelanjang kaki. Ya tatawaluna fil bunyan, mereka bertinggi-tinggi dalam bangunan. Dan memang ini di Dubai. Kita nanti akan keliling-keliling Dubai selama 2 hari. Setelah itu kita pergi ke Turki. Kebetulan di Turki kita singgah di Bandara Istanbul. Di Turki itu kita akan lihat festival bunga tulip. Nah, jadi bunga tulip itu kalau pernah lihat di sinetron Elif ada jembatannya. Mungkin bisa jumpa dengan Erdogan juga. Kita akan lihat, ya silakan sambil kita akan lihat bagaimana potensi kita bisa berjumpa dengan ulama-ulama besar. Dan juga di situ ada tempat-tempat yang dikunjungi, bahkan ada juga balon udara yang berkesempatan nanti berani boleh naik balon udara itu di Turki. Kita jalan-jalan keliling menyusuri sungai, jalan-jalan, dan akhirnya kita akhiri tur kita ke Mekah. Di Mekah kita menginap di Tower Zamzam. Jadi tidak jauh pastinya, buka pintu langsung Masjidil Haram. Kita tidur pun di samping Masjidil Haram. Kalau pernah lihat towernya itu ada jamnya, kita buka jendela langsung nampak Ka'bahnya langsung, karena kita langsung tower itu di halaman Masjidil Haram. Jadi memang kita eksekutif. Setelah itu kita baru ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah. Jadi insya Allah Allah mudahkan langkah kita ke Tanah Suci. Hari ini pasang azam, pasang niat. Kita terima pendaftaran sampai tanggal 5 April. Berapa biayanya? Sangat murah sekali. Jadi ini umrah eksekutif termurah di dunia. Untuk yang program berangkat dari Indonesia ya, boleh diadu yang berangkat dari Jakarta, berangkat dari Medan, paling murah kita. Jadi kalau memang ada yang lebih murah, kita kembalikan uang 100%. Jadi biaya kita cuma 42 juta. Karena umrahnya ke Dubai dan Turki juga. Kalau di tempat lain itu kurang lebih 47. Di kita 42. Ya. Dan kalau yang masih belum punya rezeki, yang pertama pasang niat. Yang kedua, kita juga berikan manfaat bagi Anda yang mungkin belum ingin berangkat dulu, tapi punya nasabah, punya orang yang bisa dikenalkan. Kayaknya orang nih cocok nih. Ada yang mau pilih umrah 13 juta, nunggunya 3 tahun, lalu nggak berangkat, lalu pindah embarkasi dari Medan pindah ke Banda Aceh, lalu orangnya marah-marah, ada yang sudah kenduri geser-geser berangkat, atau pilih yang seperti ini. Umrahnya memang mahal, tapi nggak mahal juga kalau di tempat lain 47 ini. Jadi dijamin 42 ini paling murah, boleh dicek di travel manapun. Kalau ada Dubai dan Turki itu rata-rata di atas $35.000 USD. Kalau kita insya Allah bisa potong harganya. Dan umrah kita nggak rame-rame orang, jadi hanya menjampu dengan urung duha, urung madungkar, urung kursi roda. Yang mau honeymoon, yang mau bulan madu, yang mau pergi dengan orang tuanya, yang masih muda, pastinya kesempatan ini langka. Karena kenapa? Kalau kita pergi sendiri untuk masuk ke Dubai itu visanya sulit. Jadi kita ini berangkat sekalian umrah, dan kebetulan kenapa bisa murah? Karena Al-Aziziyah ini dari Mudi Mesra, kita ada link di semuanya. Jadi bisa berangkat sama, pasang azam kalau bisa berangkat. Kalau nggak mau berangkat tahun ini, tahun depan kita ada 2 program lagi. Kalau misalnya, Ustaz, ada nggak program lainnya? Ada, tapi mungkin tahun depan. Katanya saya mungkin capek juga kalau berangkat terus. Jadi tahun depan kita ada 2 program. Rencana mungkin tahun ini sekali, setelah haji, itu kita ke Eropa. Jadi ke Eropa biayanya kurang lebih hampir sama juga, nggak jauh beda. Di Eropa kita sekalian tur rencana dengan Abu Mudi, karena sekalian pengajian Testafi. Jadi kita di sana ada Testafi Eropa. Jadi sekalian ke Norwegia, Belanda, Jerman, Paris, dan kita keliling Eropa itu dengan kereta api nantinya. Kita bisa foto dengan Eiffel itu tahun depan. Dan ada program satu lagi di awal tahun depan, itu kita ke Uzbekistan, ke Rusia. Jadi kita melihat salju di sana, dan kita ziarah
sekalian ziarah karena berjalan bersama Abu Mudi itu ziarah ke makam orang pendiri Tarekat Naqsyabandiyah. Jadi memang ini bukan sekedar jalan-jalan tapi juga wisata religi. Ini juga kayak kemarin kami pergi tahun lalu itu kita pergi ke tempat ulama-ulama termasuk silsilah ahli hadis juga. Kita dapat hadis mutawatir langsung dari beliau, 4 hadis dapat langsung dari beliau. Jadi kita jumpa dengan Habib Rizik kayak tahun lalu itu. Tahun ini insya Allah kita juga akan buka program-program seperti itu. Jadi yang pergi di sini memang eksekutif. Bagi yang kira-kira Ustaz ini belum terkumpul uangnya, ada cara ngumpulin uang paling cepat. Tinggal referensikan saja. Ustaz ini ada nasabah saya nih, kayaknya mau berangkat. Daftarin, begitu dia daftar, langsung 3 juta rupiah berpindah ke tangan Anda. Jadi nggak tanggung-tanggung karena biayanya lumayan. Hasilnya juga lumayan. Kita tawarin 3 juta rupiah bagi yang mau nawarin. Kan cuma nawarin, kalau memang kira-kira mau alhamdulillah. Yang print itu. Yang Kadang begini nih Bu. Iya. Seperti kita dengar sekarang mungkin bisa 5 orang gratis 1 orang. Iya, dulu saya ada program seperti itu. 5 orang gratis 1. Tapi karena ini artinya memang biayanya pertama sudah di-korting sekali. Paling bisa di-pre-kan itu kalau ada 15 orang. Tapi kalau memang di bawah itu, karena kan itu 3 juta 1 orang. Berarti hitungannya ambil saja uang 3 juta, nanti sisanya tinggal ditambahin. Ada 10 orang, berarti Anda sudah dapat 30 juta. Ya, ada 30 juta kan? Iya. Berapa? Ya tinggal tambah 20 juta lagi. Kalau memang ini. Dan kalau memang nanti kurang sedikit, Ustaz, ini saya mau berangkat, tapi ada kurang sedikit, nanti kita coba subsidi silang. Mana tahu nanti ada orang yang bisa kita ambil agak tinggi sedikit. Jadi insya Allah kita berangkat dengan Pak Bupati Aceh Utara. Beliau sudah kepengen berangkat juga dengan bawa istri dan anaknya. Setelah itu mungkin Pak Kapolres juga kepengen pergi. Setelah itu kita mungkin ada yang punya Kota Karang, semua Kota Karang pergi juga, dan banyak orang-orang Pak Isa Ansari saya dulu yang mau ikut juga, yang sudah positif mau ikut, saya dan keluarga mungkin pergi semua. Jadi yang lain silahkan daftar saja, Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Oh kalau mau yang murah kita ada juga buka program murah, tapi saya nggak ikut di rombongan itu, tapi travelnya pergi juga. Itu umrah sebulan Ramadan. Kita kan masuk di kita di Mekah itu kurang lebih Ramadannya sampai 4 hari atau 5 hari lah di Mekah. Mau yang full Ramadan itu murah, cuman 27.500.000 full Ramadan. 30 hari cuma 20 juta, nggak sampai sehari 1 juta kalau mau yang murah. Tapi pastinya ya fasilitas agak beda ya. Mungkin hotelnya cuma bintang 3. Jadi berangkat pasti berangkat. Saya jaminan berangkat. Kalau nggak berangkat saya kembalikan uang. Pasti berangkat karena emang kita ngambil ininya sendiri, ngambil visanya sendiri. Insya Allah nggak ada kendala dengan berangkat. Jadi kalau misalnya kita ada kepengen untuk berangkat yang di Ramadan itu juga boleh, 7,5 juta. Kalau yang mau berangkat dengan ini, artinya ada nasabah-nasabah tinggal dialihkan ke sini, nanti mungkin kita dapat uang tambahan, lumayan lah bisa berangkat dengan yang murah kalau mau yang murah. Ataupun Ustadz saya nanti yang ke Korea aja, boleh juga, nanti mau Korea atau mau ke Rusia. Tapi kalau Rusia mungkin nanti harus bawa baju tebalan kita karena nanti salju, kita nanti akan main salju, main ski juga di Rusia. Kita nengok, kalau pernah ke Jakarta mungkin pernah nengok cewek-cewek Uzbekistan, dan memang paling cantik sedunia ya kalau sekarang Uzbekistan. Cari jodoh ya. Cari jodoh di situ sekali ya. Sebenarnya banyak peluang di sini. Bagi kita, mohon maaf nih, siapa tahu kita di sini gaji kita cuman dibayar dengan kurs rupiah. Kalau kita sempat ke Dubai, di sana orangnya kaya-kaya dan kita dibayarnya tinggi sekali harganya. Contoh pekerja PT Arun saja yang bekerja di sana, udah tahu ya gajinya. Kalau di sini cuma 20 juta, di sana minimal 100 juta. Kalau dirupiahkan. Dan fasilitas memang luar biasa. Memang
Kadang-kadang siapa tahu pas sampai sana, Ustadz saya di sini aja lah, kayaknya sudah ada kantor bekerja sini, ada cabang Batavia Prosperindo di sini, saya di sini. Atau pas waktu nanti kita ke Eropa kita singgah di Batavia langsung atau di Belanda langsung kita singgah. Jadi mana tahu kita ada peluang-peluang, dan ini sangat bagus sekali untuk kita. Jadi kalau memang yang mau nanti mungkin bisa mendaftar melalui Pak Teddy. Jadi 3 juta untuk Pak Teddy ya. Kalau kita daftarin orang tua kita, itu daftar untuk kita juga kok. Iya pastilah. Jadi kalau mau Ustadz ini 3 jutanya potong aja lah di mama saya, jadi 39 aja Ustadz, boleh juga. Kalau mau diambil berupa uang boleh juga. Dan kemarin saya bahkan setiap tukang becak tuh yang datang bawa jamaah saya, tukang becak saya kasih lagi 500.000. Kalau biasa dia ngantar orang 5.000, kita kasih 500.000. Karena kenapa? Ini memang umrah eksekutif. Jadi maksudnya yang mau jalan-jalan sama suaminya atau mau pernikahan di sana nanti lapor ke saya. Jadi kita bisa nikah langsung di depan Ka'bah. Tapi tambah biaya ya. Tambah biaya 3.000 rial. Luar biasa. Nikah lagi. Bisa nikah lagi. Kalau mau nikah di sana nanti saya ada kawan juga di sana bisa. Cari korban di sana. Jadi insya Allah bisa kalau mau lihat bagaimana nikmatnya di sana. Dan biasanya kalau sudah di sana jarang kepengen pulang karena memang kalau di sana itu uang gampang di sana, dan kita dekat dengan agama. Orang-orang yang jualan itu dia pas azan langsung tinggalkan kedai, langsung berangkat sholat, nggak takut dia kedai yang dicuri karena emang nggak ada yang mencuri di sana. Dan pahalanya di sana 100.000 kali lipat. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim sekali sama 100.000 kali. Kita baca Yasin cuma 1 ayat aja kita baca sama seperti 100.000 kali baca Yasin di sini. Bayangkan luar biasa kelipatan pahalanya. Kita hidup cuman 60 tahun tapi pahala kita atau kita tinggal di sana sehari, bayangkan seperti 100.000 hari kita tinggal di tempat lain. Kita tinggal setahun, bayangkan seperti 100.000 tahun kita mengumpulkan pundi-pundi amal. Gitu juga dengan dosa, makanya di sana nggak ada yang berbuat dosa, nggak ada yang berzina, nggak ada yang mencuri karena mereka takut dengan 100.000 dosa. Yang punya niat azamkan. Kalau memang kira-kira ada kekurangan, ada apa, sampaikan, kita cari solusinya. Kalau mau, saya dulu pernah digelar sebagai ustadz 50.000, ustadz umrah 50.000. Kenapa? Karena saya berhasil memberangkatkan orang umrah dengan hanya 50.000. Kalau mau nanti kita bisa buat majelis halakah lainnya untuk cerita tentang umrah. Kalau mau halakah khusus, nggak perlu dibayar. Saya insya Allah saya punya gaji, saya nggak mengharapkan bayaran. Yang penting ada kumpul orang dan saya punya waktu saja. Artinya orang ada, saya waktu ada, saya mau kumpul. Kalau mau di prospek untuk umrah, artinya Anda kepengen umrah dan pasti bisa berangkat umrah, apapun masalahnya. Ustadz ini mama saya lumpuh tapi kepengen pergi umrah, bisa berangkat. Ustadz ini saya nggak punya uang, saya punya uang 1 juta tapi kepengen berangkat, bisa berangkat. Jangan 1 juta, 50.000 bisa berangkat. Dan alhamdulillah Allah berikan kemudahan-kemudahan. Itu yang sudah berangkat teman saya itu begitu pulang karena mereka sangat yakin, banyak yang berhasil. Bukan banyak, semua berhasil. Yang 1 orang di sana berdoa kepengen rumah, pulang alhamdulillah dapat rumah. Yang 1 orang tinggal di kampung Jawa, dia kepengen mobil, padahal belum bisa bawa mobil, tapi kepengen punya mobil, pulang dapat beli mobil Kijang Komando. Itu tahun 2014. Sekarang tahun 2018 dia sudah beli mobil Pajero dan Mogi 2. Edi Surya tinggal di Kampung Keramat, itu 7 tahun nggak punya anak, pulang dari sana setahun kemudian punya anak. 1 orang yang baru aja yang klinik Olasfi, kalau tahu daerah sini, Bu Tia, Dr. Tia, itu juga baru berangkat umrah bulan 12 tahun kemarin, sekarang sudah hamil dan sudah melahirkan 11 tahun punya anak. Jadi luar biasa Allah berikan kemudahan, termasuk saya sendiri. Kenapa saya cerita seperti ini? Tahun 2002 saya itu punya hutang, sedikit inspirasi sedikit. Saya punya kredit karena saya saat itu bikin usaha, saya kuliah negeri. Saya ngambil kredit untuk bikin usaha Magic Cafe di Jalan Darussalam. Saya bawa sulap ke Aceh saat itu. Usaha itu saya ngambil utang 1.400.000. Cicilannya sekitar 15 juta per bulan.
Pertama di awal sanggup nutup, tapi terakhir karena manajemen anak buah merasa saya baik-baik sekali, akhirnya dengan pinjaman-pinjaman dan uang akhirnya dipakai anak buah, nggak tertutup. Saya stres, rumah terancam disita saat itu. Jadi karena memang jaminannya rumah, saya nggak tahu nutup yang gimana. Akhirnya saya hampir bunuh diri karena punya hutang sebesar itu. Akhirnya begitu saya berpikir ini bagaimana langkah solusinya, saya berniat pergi umrah. Saya nggak punya uang karena saya minus. Saya berhutang 50 juta rupiah dan berangkat umrah berdua istri saya. Kenapa? Ajak istri, ajak keluarga. Walaupun berhutang, Allah akan mudahkan karena di sana kita ada kawan berdua selalu. Apalagi nanti kan ke Dubai atau ke Turki sama pasangan, insya Allah lebih mesra, lebih indah. Sama-sama foto di tempat jembatan itu yang Itu berapa hari? 13 hari. 13 hari. 13 hari. Jadi kita 13 hari full ibadah semuanya, dan nanti ada saya, insya Allah. Saya bimbing semua. Bagi yang belum pernah, saya ajak nanti jalan-jalan kemana-mana. Nanti kita ada tempat pembelanjaan juga, shopping juga, bawa uang tambahan yang banyak. Jadi karena kita belanja juga, dan kita bawa ke tempat-tempat mungkin yang selama ini belum pernah diketahui. Kita bawa di mana nanti Rasulullah waktu digigit, waktu tidurin Abu Bakar di pangkuannya di mana ya, waktu digigit dengan ular itu, kita bawa di tempat-tempatnya. Jadi nanti insya Allah kita cerita sambil ziarah. Kita bawa di mana sebenarnya raudah, karena sekarang ada raudah palsu, bukan raudah palsu, area yang dibuat palsu supaya orang tidak berkumpul-kumpul berdesak-desakan di raudah asli. Jadi ada sengaja untuk jangan desak-desakan, jadi agak dibuat manipulasi lah oleh pemerintah di sana. Jadi mungkin nanti saya jelaskan sejarahnya. Ini tiang ini dan tempat diikat sahabat Rasulullah, ini dulu kayu di sini menangis, nanti saya cerita semua. Kita akan bawa ziarah-ziarah ke tempat-tempat yang luar biasa spektakuler. Begitu saya berangkat umrah bersama istri, saat itu umrahnya masih 22,5, pergi pulang dari sana, tapi nggak langsung, memang 7 bulan setelah itu utang saya lunas. Dan alhamdulillah sejak saat itu 2002 saya berangkat, 2013 saya berangkat haji, alhamdulillah. Dan alhamdulillah terus-terusan bisa umrah terus setiap tahun. Karena doa saya di sana, doa dikabulkan. Doa saya di sana, ya Allah berikan saya umrah setiap tahun. Jadi saya kepengen umrah dan dapat. Ya alhamdulillah, ini terus bisa kita lakukan terus. Dan Ustaz enak, berarti Ustaz ngambil uang dari kami, Ustaz berangkat gratis. Enggak, saya bayar. Saya pun bayar. Kenapa? Karena kan saya belum tahu nih jamaahnya berapa. Yang sudah terdaftar sekarang baru 35 orang. Tapi saya nggak ngambil gratis itu, saya bayar full. Kenapa? Saya nggak mau mengurangi hak jamaah. Termasuk nanti kalau misalnya dulu pun saya bawa jamaah dengan travel lain pun, ada uangnya saya berikan ke jamaah tersebut biar dia bisa berangkat. Jadi saya nggak money oriented kok. Insya Allah kalau memang kita mau berangkat nantinya, kita akan manasik sama-sama di sini. Kita kumpul sama-sama, kita lihat bagaimana kita melilit kain ihram. Karena kalau nggak diajarin pakai kain ihram di situ, nanti kita kan nggak pakai baju, nggak pakai kolor, nggak pas lilit jatuh pula gitu. Malunya ini ya, mungkin diajarin juga. Insya Allah nanti kita belajar sama-sama. Jadi nanti kalaupun misalnya Pak tadi mau buat di sini, kalaupun nggak berangkat nggak apa-apa. Saya pikir masih gratis kok. Datang kita kalau emang mau, kita buat pertemuan-pertemuan lanjutan untuk bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Baitullah. Menumbuhkan apa sih enaknya ke sana, apa sih fadilahnya? Karena orang-orang kan kalau nggak tahu untungnya, apa sih untungnya buat saya, dia nggak tergugah. Dia punya mobil, dia beli ratusan juta, tapi umrah yang cuma sekian nggak berangkat-berangkat. Nanti kita ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dan kita akan bahas di situ. Jadi ini kita tutup sedikit lagi, jangan sampai terlambat sekali sampai habis ya fadilah ta'alluq ini sebelum kita buka pertanyaan. Wa qauluhu azza wa jalla fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahli zikir, artinya kepada orang yang punya ilmu apabila kamu tidak mengetahui. An-Nahl ayat 34. Tadi sudah kita jelaskan. Wa ammal akhbaru, dan hadis dalam hal fadilah belajar ini yaitu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Ada sakit ini. Terus pipis di sini boleh, jangan lihat ya. Barang siapa yang menempuh jalan. Tadi kesini kita semua kepengen menuntut ilmu. Insya Allah Allah berikan jalan kita menuju ke surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam
La an ta'duwa fata'allama baba minal ilmi khairum min an tusalliya mi'ata rak'atin. Dan sesungguhnya kalian berkumpul belajar satu bab saja daripada ilmu itu jauh lebih bagus daripada sholat 100 rakaat. Kita hari ini belajar satu bab ilmu dan insya Allah Allah berikan fadilah hari ini. Ini jauh lebih bagus, jauh lebih baik daripada kita belajar daripada kita sholat 100 rakaat. Jadi insya Allah Allah berikan fadilah hari ini untuk menuntut ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Sesungguhnya menuntut ilmu itu adalah fardu di atas setiap orang Islam, dan ini adalah hadis yang sangat agung di mana kita tahu bahwa hari ini yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban. Jadi memang sangat bagus sekali Pak Teddy menginisiasi pertemuan hari ini, dan insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Jangan takut Pak Teddy, saya jangan takut, aduh ini anggaran berkurang, nggak apa-apa. Saya cukup diundang, asal duduk aja berkumpul, nggak dikasih amplop nggak apa-apa. Saya siap hadir ke sini, karena ini kan saudara saya dan memang keluarga saya di semua. Saya sudah anggap Pak Teddy bagian dari keluarga saya, juga semua teman-teman saya di sini, semua Pak Ustadz dan semuanya. Saya kepengen dan suka hadir di sini setiap saat. Kalau ada waktu kita berkumpul, dan saya kebetulan ada waktu juga, kita kumpul sama-sama. Ustadz, ini kita cerita tentang ini, boleh request. Ustadz, ini kita kepengen Ustadz bahas tentang umrah. Ustadz, kita kepengen Ustadz bahas tentang ini, tentang apa. Kita siap insya Allah. Jadi mudah-mudahan ini dapat fadilah, dan yang saya tuntut sebenarnya bukan itu. Kalau seandainya saja ada yang dengan saya ngomong hari ini, ada yang kepengen berangkat umrah, bukan mesti dengan saya, dengan travel lain pun boleh, tapi tergugah hatinya berangkat ke Baitullah, pahala Anda untuk Anda dan untuk saya. Bayangkan luar biasa Pak tadi, saat kita ajak orang yang tadi Pak Muslede aja mengumumkan hari ini pengajian, boleh dapat pahala orang yang ngaji semua nih. Orang yang azan, makanya orang berebut untuk azan. Orang yang azan ngajak orang sholat, itu dapat pahala semua orang sholat pada hari itu yang dengar azan dia. Bayangkan, dia cukup sholat sekali tapi dapat pahala berkali-kali. Kita hidup sebentar, mau sholat sebentar nggak sanggup karena kita juga banyak kegiatan. Bagaimana saldo di buku amalan kita bertambah dan bertambah, itu dengan cara yang sangat gampang, yang sangat mudah. Bagaimana caranya? Nah ini dia salah satunya. Ajak orang lain untuk beribadah, dan insya Allah ini menjadi apa yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah bagi kita semua. Jangan sampai orang lihat kita sering melakukan ibadah, senang mengajak orang lain, tapi malah akhlak kita nggak bagus. Mungkin status kita di Facebook statusnya tentang rohani terus, tapi kelakuan roh halus, nah, itu juga nggak bagus. Bagaimana mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi kita. Ajak teman-teman kita, ajak orang-orang kita. Yang pasti di dunia akhirat dapat pahala. Hari ini dunia kita dapat manfaat, dapat 3 juta langsung. Kalau yang 27 juta itu, yang program lainnya paling 1 juta saya bisa kasih. Kalau yang ini ikramnya bisa dapat 3 juta insya Allah, karena memang agak lebih tinggi ya. Dan kita pun diskon-diskon karena memang kan makin ramai orang, kita di hotelnya dapat diskon, di penerbangan dapat diskon, di flightnya. Dan insya Allah kita berangkat dari Lus Mawai, naik pesawat dari Lus Mawai, turunnya juga Lus Mawai nanti ya. Jadi mudah-mudahan agak lebih gampang, jadi nggak habis waktu di jalan. Waktu kita hanya untuk ibadah dan ibadah, insya Allah. Baik, ada yang bertanya? Boleh tentang orang, boleh tentang ini. Oh ya. Ya. Ada sedikit Ustaz. Iya, silakan. Mungkin memang waktu sudah sempit, cuman Iya, nggak apa-apa. saya ada sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan Ustaz, yang pertama mungkin kita tidak pernah belajar dan tidak mau belajar Ustaz. Iya. Akan tetapi dengan media sekarang kita mungkin bisa belajar lewat media Iya. Ustaz. Iya. Akan tetapi yang kita belajar itu kita tidak pernah tahu cara yang sebenarnya. Iya. Cuma mendengarkan ataupun cuma mempelajari Ustaz. Seperti cara kita berwudu yang benar, cara mensucikan yang benar itu tidak kita lakukan Ustaz. Dan yang kedua, kadang-kadang ada hadis yang kita dapatkan ataupun riwayat yang kita dapatkan dari media Ustaz. Iya. Akan tetapi kita bagikan ke Orang lain. orang lain lagi. Bahkan dengan kita tidak berilmu, Iya. kita tidak tahu apakah hadis yang kita bagikan itu benar atau tidak. Kita tidak tahu Ustaz, karena Iya. kita yang tidak ada ilmu Ustaz. Iya. Tidak tahu apakah itu hadis benar
ataupun yang tidak benar. Kadang-kadang bisa hadis ini kan bisa dibolak-balikan Ustaz. Iya, betul. Dengan kita tidak berilmu kita tidak tahu. Iya. Itu gimana hukumnya kita yang membagikan kepada orang lain Ustaz? Iya, Mungkin luar biasa. itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang ini suatu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Pertama kita belajar dari media dan bagaimana kita bisa tahu itu benar atau tidak. Dan ini pertanyaan sangat relevan, sangat munasabah dengan apa yang kita alami hari ini, yaitu kita berada di awal Rajab di mana banyak hadis palsu berseliweran. Artinya banyak ada cerita-cerita tentang bagaimana puasa Rajab itu dapat pahala sampai 80 tahun, sampai berapa tahun. Kalau orang mengatakan itu hadis, itu salah. Karena itu bukan hadis. Mengatakan pahala puasa di hari pertama itu 3 tahun, di hari kedua 2 tahun, di hari ketiga 1 tahun, yang memberitahukan yang dapat pahala 80 tahun ibadahnya. Itu bukan hadis. Memang itu bagian dari perkataan ulama, tapi itu bukan hadis. Jadi saat kita mengatakan itu hadis dari Rasulullah, memang itu salah. Lalu nanti kita akan terjerat pada yang namanya ibadah palsu atau bid'ah. Contoh seperti sholat raghaib. Sholat raghaib itu sholat di hari Kamis pertama, di malam Jumat pertama bulan Rajab semalam itu. Jadi ada sholat raghaib, namanya sholatnya 12 rakaat. Setelah Fatihah kita baca Inna anzalna 3 kali, Qul huwallahu ahad 12 kali. Setelah itu kita sujud, kita baca Subuhun Qudusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati Warruh 70 kali. Setelah itu kita duduk sambil kita baca Rabbighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azul akram. Saat kita baca itu 70 kali, maka Allah akan ampunkan seluruh dosa kita, dan kita walaupun sebanyak bumi berlautan, kita dapat memberikan syafaat bagi 700 keluarga kita yang ahli neraka, yang sudah dicap ahli neraka. Nah, ini juga bukan hadis, termasuk itu ibadah palsu. Imam Nawawi dalam kitab Al-Fatawa mengatakan bahwa itu amalan bid'ah yang mungkarat, karena sampai sholatnya dimanipulasi dan amalan sebenarnya tidak ada. Jadi bagaimana kita tahu hadis-hadis yang palsu? Kalau yang beribadah puasa, silakan berpuasa terus. Memang bagus sekali puasa Rajab. Yang sholat di bulan Rajab bagus sekali. Tapi jangan dikaitkan dengan hadis. Maksudnya ada yang perkataan ulama, dan selama perkataan ulama itu betul, lakukan saja. Kalau memang kita mau ngecek apa yang di status sosial media itu benar atau salah, boleh bertanya kepada para ulama yang kita ketahui. Hari ini mungkin boleh share ke saya, nomor saya ada semuanya, 081167 5 kali. Boleh share ke saya. Kalau saya nggak tahu, saya share ke yang lebih tinggi lagi. Jadi saya tanya dengan Abu Mudi, saya tanya dengan ulama-ulama kita tentang apa yang selama ini berseliweran di media sosial. Kalau kita selama ini yang kita sebarkan itu benar dan diamalkan, maka itu jadi pahala. Kalau yang kita sebarkan itu salah dan ini membuat dosa, maka dosa juga jadi dosa jariah bagi kita. Jadi hati-hati dengan jari kita, apa yang kita share. Mudah-mudahan ini menjadi warning bagi kita, jangan langsung di-share. Kalaupun memang orang melakukan ibadah tapi tidak berharap pahalanya, dan kita tidak menyebut hadis, nggak apa-apa. Puasa Rajab banyak fadilahnya, seperti berpuasa sampai 3 tahun, 2 tahun atau setahun, tapi kita tidak sebutkan bahwa itu hadis, nggak apa-apa, karena orang tahu fadilahnya saja. Jadi silakan orang amalkan, orang jadi suka ngamalkan, nggak apa-apa. Dia ada berpuasa, kita dapat pahalanya juga. Tapi kalau kita sebut hadis, nah itu karena itu bukan hadis Rasulullah. Jadi termasuk an-nadhafatu minal iman, itu juga bukan hadis. Jadi penyebutan hadisnya yang salah. Kalau kita sebutkan kebersihan sebagian dari iman, lalu kita tempel, nggak apa-apa, emang betul, nggak apa-apa, kan sebagai ungkapan gitu. Kebersihan sebagian dari iman. Ataupun kita tempel dekat tong sampah atau apa, gajahlah kebersihan. Oh, jagalah kebersihan. Nah, itu kita tempelkan stiker itu, nggak apa-apa. Tapi kalau yang jangan sebut bahwa itu hadis, itunya saja yang masalah. Jadi kalau tentang Rajab ini pun banyak berseliweran yang hadis-hadis palsu, jangan sebut hadis. Kalau memang itu fadilah dan kita dapat dari kalam ulama, nggak apa-apa untuk sekedar diamalkan, tapi jangan nisbahkan kepada Rasulullah, kecuali kita dapat tariknya bahwa memang itu betul hadis. Kadang-kadang penyebutan bukan hadis menjadi hadis, kata Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka sesungguhnya falitabawa maka ada minan nar, maka dia hendaklah menyediakan tempat duduknya di neraka. Jadi memang ini bahaya sekali bagi kita, dan mudah-mudahan ini jadi kesempatan untuk kita yang belum tahu, yang masih banyak kepengen tahu,
kita adakan majelis-majelis seperti tadi. Ada kesempatan, ada waktu saya nggak punya kerjaan, misalnya nggak ada kesibukan, Pak Teddy ada nomor saya, Pak Surya dan Ustaz sudah mau boleh SMS, Ustaz jam segini sempat datang nggak? Ustaz jam segini bisa datang nggak? Tapi ini nggak ada amplopnya, nggak apa-apa, isinya aja. Allah silakan, artinya siap dihubungi, siap datang. Kalau nggak ada beradu, karena memang ini bagian dari keluarga. Jadi sama seperti kita ngomong dalam keluarga, karena ini abang bagian lebih di atas saya, adik bagian di bawah saya. Insya Allah saya siap hadir ke sini setiap saat. Mudah-mudahan ini menjadi amal tambahan bagi saya dan juga bagi kita semua. Insya Allah. Ada lagi pertanyaan? Kosong, pas. Berarti nanti kalau ada pertanyaan lanjutan bisa dilanjutkan ke sama Tengku Musliadi, nanti titip ini untuk yang bertanya. Ya maksudnya, karena kan tadi saya janji kalau yang bertanya ada tambahan pulsa. Tapi ini mungkin karena waktunya saya juga mohon maaf nggak bisa terlalu lama karena tadi udah telepon ada rapat. Nggak apa-apa. Kan saya nggak tahu nih ada berapa orang yang mau nanya lagi. Nanti atau beli pisang goreng, makan sama-sama. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul karena keakraban silaturahmi berharga. Bagaimana kita berkumpul? Mungkin nanti nggak semua kan bekerja di sini terus. Saat ada yang kadang-kadang terpilih jadi caleg, udah jadi anggota dewan nanti. Mana tahu kan ada dewan. Tahu ada yang perempuan lalu tusuklah saya pasti tusuk marah ada. Jadi pokoknya keakraban kita hari ini jangan berakhir di sini. Mudah-mudahan ini menjadi tempat berkumpul kita dan tempat kita mengambil manfaat bagi seluruh kita yang hadir di sini, dan insya Allah perjumpaan kita hari ini mudah-mudahan menambah ilmu dan manfaat bagi kita semua, baik itu tentang agama ataupun silaturahmi kita semua. Baik, saya tutup perjumpaan kali ini dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin kita agak buru-buru sebentar, nanti insyaallah kita berjumpa lagi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama, saya juga makasih.